Anda anggap seseorang wali karena bisa terbang. Saya katakan, teknokrat bukan hanya bisa terbang, bahkan bisa mengangkat sampai 500 orang sekaligus terbang. Kalau seorang wali bisa berbicara dengan orang lain dalam jarak yang ratusan kilometer gitu. HP sekarang bukan hanya satu orang, bisa telekonferensi dengan banyak orang di berbagai negara gitu. Itu jauh lebih hebat gitu. Ya kenapa teknokrat tidak Anda anggap sebagai seorang wali gitu loh. Lalu Anda anggap sebagai seorang biasa. Itu hanya kan karena mereka biasa. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Ya masih banyak ya dari kita gitu yang terkaget-kaget, terkagum-kagum kalau melihat seseorang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya jalan di atas air, bisa merubah kertas jadi uang, mungkin bisa terbang, atau menyulap batu bisa jadi emas, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu hakikatnya, yang luar biasa itu hanya karena tidak biasa. Kalau sudah biasa, ya tidak dianggap luar biasa. Orang tidak menganggapnya itu sebagai sebuah kelebihan. Coba bayangkan, kalau dulu orang bisa berbicara dengan orang lain di jarak yang sangat jauh, katakanlah bisa kalau dari peragaan, dari Sumeneb gini, bisa berbicara dengan orang Amerika misalnya. Kan kaget gitu, karena orang tidak terbiasa. Tapi sekarang enggak, orang tidak kaget, hanya dengan pakai HP yang kecil dipegang di tangan, kita bisa ngomong kemana saja. Orang tidak menganggap aneh makhluk yang bernama sinyal mampu menghantarkan suara, mampu menghantarkan gerak, mampu menghantarkan pesan tanpa dengan mengatasi jarak satu. Jadi tinggal tak-tak sudah sampai. Juga mampu mengatasi ruang. Dimanapun orang itu ada, ditembus oleh sinyal ini. Kemudian bisa mengatasi waktu. Ini dalam hitungan detik, tak sudah sampai gitu. Nah, begitu kehebatan sinyal ini mampu dimanfaatkan secara teknologis, kemudian kehidupan orang yang dulu terasa luar biasa sekarang menjadi tidak luar biasa. Jadi persoalan luar biasa itu sederhana sebetulnya, yaitu hanya karena tidak biasa. Cuma lucunya, anehnya, orang selalu menganggap bila bisa melakukan sesuatu yang luar biasa itu orang wali, orang yang perlu dihormati, orang yang perlu ditakzimi gitu. Padahal sebetulnya apa sih yang luar biasa? Misalnya kalau orang bisa jalan di atas air, toh ikan bukan cuma jalan di atas air, dia bisa hidup di air malah. Kalau orang bisa terbang, apa yang hebat sih? Burung malah jarang hinggap di bumi gitu. Kalau bicara soal kertas jadi uang, BI lebih hebat lagi, tiap hari itu nyita kertas jadi uang gitu. Apanya yang hebat dari situ? Di situ kenapa orang bisa terpedaya dengan kehebatan itu. Padahal kita tahu seorang nabi, seorang rasul itu baru menggunakan mukjizat. Mukjizat itu kemampuan melakukan sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, pada rasulnya, untuk berhadapan dengan hal-hal yang sudah tidak mungkin lagi, ya, kecuali dengan menggunakan
mukjizat itu. Barulah seorang nabi, seorang rasul menggunakan mukjizat itu. Dan mereka ini tidak pernah, beliau-beliau ini tidak pernah pamir dengan hal-hal luar biasa itu dalam kesehariannya. Mukjizat itu hanya ditampilkan pada saat terpaksa dituntut. Misalnya ketika Bani Israel minta diturunkan makanan lengkap dengan mijanya dari langit gitu, nyamaitak minas sama gitu. Nah, atau ketika Nabi Musa diminta untuk bisa memberi minuman air di tengah kegersangan, atau Nabi Muhammad diminta untuk bisa membelah bulan. Itu karena tuntutan tidak boleh tidak, dengan ada janji bahwa kalau bisa mereka mau beriman. Itu baru dilakukan dalam keterpaksaan, bukan pamer. Nah, dalam kehidupan kita sekarang enggak begitu. Tapi begitu ada orang yang bisa memamerkan diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, itu tiba-tiba kita takzimi, kita hormati luar biasa sebagai orang, katakanlah seorang wali agung gitu dan sebagainya. Padahal hal-hal luar biasa ya dalam konteksnya seperti itu ya. Karena itu tidak perlu bagi kita terkesima dengan itu. Kalau kita mau terkesima dengan manusia, dengan kemuliaan manusia, dengan keagungan manusia, lihat perilaku kesehariannya. Ada hal-hal yang mengagumkan enggak? Itu misalnya kalau kita lihat kasus Bilal, sudah lapar 3 hari tiba-tiba dapat rezeki 1 piring, lalu ada orang memintanya yang 1 piring itu dengan menyatakan bahwa dirinya sudah 7 hari tidak makan. Lalu Bilal berpikir, saya baru 3 hari, orang ini sudah 7 hari tidak makan. Maka diberikanlah yang 1 piring. Ini tingkat moral yang amat tinggi sekali. Ini baru kita kagum. Jadi mengagumi orang, jangan terfokus kepada hanya karena orang itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau begitu, saya ingin katakan kepada semua kita bahwa teknokrat itu lebih hebat dari itu. Coba, kalau orang katakanlah Anda anggap seseorang wali karena bisa terbang, saya katakan teknokrat bukan hanya bisa terbang, bahkan bisa mengangkat sampai 500 orang sekaligus terbang. Itu. Kalau seorang wali bisa berbicara dengan orang lain dalam jarak yang ratusan kilometer gitu, HP sekarang bisa bisa bahkan bukan hanya 1 orang, bisa telekonferensi dengan banyak orang di berbagai negara gitu. Itu jauh lebih hebat gitu. Ya kenapa teknokrat tidak Anda anggap sebagai seorang wali gitu loh. Lalu Anda anggap sebagai seorang biasa. Itu hanya kan karena mereka biasa. Jadi kemuliaan seseorang itu pertama ditentukan oleh tingkat kepercayaannya kepada Allah. Jadi kalau seseorang sudah mempercayai Allah sampai pada tingkat 100%, nah ini baru orang hebat. Ya, orang hebat. Contoh 100% itu kayak siapa itu? Nabi yang sakit parah itu, Nabi Ayub kalau ya, Nabi Ayub itu sampai boroan setubuh itu, dia tetap masih menganggap itu kebaikan Allah dan dia percaya gitu ya, dia percaya bahwa yang diberikan itu diberikan Allah dan dia menerima gitu sampai akhirnya Allah sendiri yang menyembuhkan penyakit itu dan dia tetap yakin bahwa penyakitnya yang datang itu sesuatu yang berguna bagi dirinya karena dia tidak pernah suudzon kepada Tuhan, tidak pernah buruk prasangka pada Tuhan. Jadi dan keyakinannya kepada Allah itu 100%. Ini baru orang hebat. Tanda kedua adalah akhlak. Kalau sudah akhlak itu menyangkut perilaku dia dengan dirinya sendiri itu sebagus apa,
berlaku dia dengan orang lain sebaik apa, kemudian berlaku dia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nih, terutama kalau dengan manusia itu perilaku kepada Nabi Muhammad, perilaku kepada para aulia, perilaku pada mujahid, perilaku pada orang-orang yang solehin lainnya. Nah, di sini kita tahu seseorang itu mulia atau tidak mulia. Tentu penglihatan seperti ini dalam penglihatan kasat mata seorang manusia, ya, kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya seperti yang ditulis oleh Allah. Kenapa? Karena memang petunjuknya untuk tahu orang dari kitab Allah cuma begitu, gitu, tidak begitu, gitu. Jadi prinsipnya tetap kita sebutkan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, gitu. Tahunya kita ya cuma bisa menakar seperti itu. Sekali lagi, jangan terlalu terkaget-kaget dengan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.